Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita tinggal melanjutkan konversi suhu ya. Konversi suhu di sini kalau di buku kalian sebenarnya sudah ada catatannya. Di sini yang paling ditekankan yaitu pada skala dari Celcius kita bandingkan ke Reaumur, kemudian kita bandingkan ke yang satu berarti Fahrenheit, dan yang satu lagi itu adalah Kelvin. Nah, perbandingannya adalah 5 dibanding Reaumurnya itu 4, kemudian Fahrenheitnya itu ada 9, Kelvinnya itu mengikuti 5 dari Celcius. Nah, ini perbandingannya. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya kemarin BK sudah beritahu ya, contohnya. Misalkan ada 9, misalkan ada 80 derajat Celcius, kita mau rubah dalam bentuk Reaumur. Nah, rumus-rumusnya kemarin sudah BK fotokan ya, semuanya sudah BK share. Nah, ini kita mengambil contohnya, kita mau cari Celcius ke Reaumur misalkan. Nah, Reaumur sendiri tadi perbandingannya adalah 4 per, nah pernya itu adalah yang sudah diketahui yaitu Celciusnya. Celciusnya berapa ya? 5, berarti 4/5 kali gitu, kali kemudian kita kalikan ke Celciusnya tadi berapa? 80. Kita bagi 5 1, kita bagi 5 16, berarti tinggal 4 kali 16, kita kalikan 16, kita kalikan 4, 6 kali 4 24, masih 2, 1 kali 4 4, tambah 2 6, berarti 64 derajat Reaumur ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mau mencari konversi suhu. Lah, sekarang sebenarnya rumusnya kan sudah BK berikan lewat foto dan lewat live pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang yang BK tekankan itu adalah apabila kita mempunyai 2 buah termometer, yang satu termometer buatan sendiri yang belum kita hitung, dan yang satu adalah termometer yang berasal dari pabrik yang sudah dihitung. Nah, bagaimana contohnya Bu? Dengan menggunakan pedoman konversi suhu, nanti kita akan menghitung suhu pada termometer kita. Misalkan di sini di situ ada di bukumu ya, di bab 4, di situ ada rumusnya TA TX dikurangi TB dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya kalau BK beri jret ini misalkan termometer A. Ini termometer A. Di sini ada titik bawah ya, titik bawah. Misalkan ini A, ini B. Oke, A itu biar atas ya, B itu biar bawah. Ini titik A, ini titik B. Nah, ini termometernya kita, termometer X. Kemudian kita sudah punya termometer yang dari pabrik, misalkan termometer Celcius ya, misalkan itu. Nah, dia juga punya titik bawah, dia juga punya titik atas. Nah, titik bawahnya misalkan itu D, titik atasnya E. Nah, misalkan gitu. Kemudian Bu, ternyata kalau di Celcius saya ketemu di sini. Di sini berapa derajat Celcius? Misalkan C, karena ini Celcius. Kemudian kalau begitu, saya kalau mau mengukurnya pakai termometer yang saya buat sendiri, itu nanti ketemunya berapa ya Bu? Nah, berapa derajat? Itu X. Nah, kita akan mencari X-nya itu tadi maksudnya ya. Rumusnya bagaimana? Tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Ini atas biar A ya, B-nya biar bawah di bawah. Saya ulangi, kalau kita mau mencari suhunya berapa Bu? Suhu itu, nah X ya, berarti suhu itu X dikurangi bawah, dikurangi paling bawah per atas dikurangi bawah atau skalanya sama dengan
Nah, berarti kalau X dikurangi ini berarti ya ini dikurangi ini gitu ya. Yang sama, tengah dikurangi bawah, ini juga harus tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Nah, ini rumusnya. Nah, ya, tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah sama dengan tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh. Misalkan, nah, Bu Eka ngambil contoh. Bu Eka ambil contoh, misalkan Bu Eka punya termometer X. Nah, ini termometer X. Termometer X itu titik bawahnya negatif 10, misalkan. Kemudian titik atasnya adalah 130. Nah, derajat. Nah, kemudian di sini kalau Celcius titik bawahnya 0 derajat, titik didihnya 100. Jadi titik bawah itu adalah titik air ketika membeku, titik atas itu adalah titik air ketika mendidih. Itu ya, kita ambil kesepakatan itu. Nah, sekarang kamu disuruh mencari, Bu, bagaimana kalau ini menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Nah, kamu celupkan ke air itu suhunya 50 derajat Celcius. Dengan ketentuan kalau airnya membeku suhunya 0, kalau airnya mendidih suhunya 100. Nah, sekarang kamu mau memakai termometer yang buatanmu sendiri, di mana air membeku itu baru negatif 10, air mendidih 130. Berarti kalau begitu di sini muncul angka berapa ya? Nah, gitu maksudnya. Ini adalah X-nya. Oke, kita lanjut ke pembahasan atau jawab. Sebentar. Pembahasan. Nah, tengah dikurangi bawah, X dikurangi min 10 ya, karena titik didihnya titik bekunya negatif 10. Tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah, 130 dikurangi min 10 ya. BK ulangi, tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah sama dengan tengah dikurangi bawah, 50 dikurangi 0 per atas dikurangi bawah, 100 dikurangi 0. Setelah ini baru kita selesaikan. Min ketemu min, plus berarti X ditambah 10 per itu ya. Min ketemu min itu kan plus, berarti 130 ditambah 10, 140 sama dengan 50 dikurangi 0, 50 per 100 dikurangi 0, 100. Nah, kemudian kita selesaikan lewat perkalian silang. Kita kan mau mencari yang ini ya, yang atas, berarti X ditambah 10 sama dengan, nah ini 50, ini naik ke sini, perkalian silang seperti waktu SD ya, ini naik sini, berarti 50 kali 140 kita bagi 100. Nah, dari perhitungan ini kita bisa melihat nolnya kan bisa dicoret, nolnya 1, dicoret 1, nolnya 1 lagi, dicoret 1 lagi, habis. Berarti tinggal X kalau ditambah 10 sama dengan ya, X kalau ditambah 10 sama dengan 5 kali 14 berarti 70 ya. X kalau ditambah 10 itu 70, berarti X-nya berapa? 70 kita kurangi 10 berarti sama dengan 60 derajat. Nah, ini adalah contoh di mana kalau kamu menggunakan dua buah termometer yang berbeda titik beku dan titik didihnya. Jadi rumusnya adalah yang pertama kamu
Tentukan titik beku dari termometer yang pertama dan titik didih pada termometer yang pertama. Yang di sini pada soal itu dituliskan titik bekunya negatif 10, titik didihnya 130. Kemudian kita mau membandingkan dengan termometer yang kedua. Termometer yang kedua titik bekunya adalah 0 derajat, titik didihnya 100 derajat. Padahal kalau kita pakai termometer yang kedua, ternyata kita menemukan 50 derajat Celcius. Berarti kalau kita pakai termometer yang pertama menunjukkan angka berapa ya? Nah, itu adalah konsep dari perbedaan dua buah termometer. Bagaimana caranya? Tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Itu untuk termometer 1 sama dengan tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Setelah kita tuliskan, kemudian baru kita hitung seperti waktu perhitungan SD. Kemudian ketemu hasilnya ternyata di sini 60. Kalau di Celcius menunjukkan angka 50, ternyata di termometer buatanmu sendiri tadi ketemunya 60 derajat X. Kenapa pakai X? Karena termometernya dimisalkan X. Silahkan dipahami dari contoh soal ini ya. Jadi contoh soal ini sering keluar ketika tes mengkonversikan antara dua buah termometer yang berbeda titik beku dan titik didihnya. Nah, ini jadi materi kita selesai untuk bab ini. Karena pemuaian juga sudah Bu Eka terangkan kemarin, tapi Bu Eka hari ini akan membahas latihan soal tentang pemuaian. Kemarin sudah ada pemuaian 3 ya. Pemuaian pada zat padat, kemudian pemuaian pada zat cair. Kalau zat cair itu pada volume, kemudian yang ketiga adalah pemuaian pada gas. Contohnya bagaimana kalau pada gas kemarin? Meniup balon, kalau balon itu ditaruh di luar, maka lama-kelamaan udara yang ada di dalamnya akan memuai sehingga karet balon itu sudah tidak bisa menampung udara, akibatnya akan meletus. Itu ketika pada pemuaian zat gas. Zat cair ketika kita merebus air, kalau mendidih pasti tumpah. Kenapa? Karena zat cair mengalami pemuaian bertambah volume sehingga wadahnya sudah tidak bisa untuk menampung jumlah pertambahannya. Akibatnya nanti tumpah. Kemudian kalau Bu Eka ingatkan lagi pada pemuaian zat padat. Contohnya ini pemasangan rel kereta api yang sering dibahas kalian pada waktu SD. Kenapa dibuatnya itu tidak langsung menempel tetapi ada renggangannya? Karena ini misalkan rel kereta, kemudian ini dikasih lagi renggangan rel kereta. Kalau pada siang hari rel itu nanti akan melewati kereta api akan melewati rel ini, padahal ketika terjadi perubahan suhu, rel itu akan bertambah panjang. Nah, dia bertambah panjang. Kalau bertambah panjang, otomatis nanti dia tidak melengkung, sehingga tetap bisa dilewati oleh kereta api. Tetapi, bayangkan ketika rel kereta api itu sudah dipasang secara rapat. Ketika dia memuai dari sini menekan ke sana, yang ini menekan ke sini. Lama kelamaan maka dia itu akan berbentuk seperti ini, saling menekan sehingga melengkung. Kalau melengkung, bayangkan kalau kereta itu mau lewat jeduk 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 jeduk, nggak mungkin, pasti jatuh. Jadi itu konsep dari pemuaian zat padat. Ada satu rumus ya kemarin, zat padat pemuaiannya adalah panjang akhir itu sama dengan panjang awal kali 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu perubahan suhu awal dikurangi suhu akhir dikurangi suhu awal. Misal
besi panjangnya 100 cm. Panjang awal besi 100 cm. Kemudian besi itu mempunyai pemuaian, koefisien muai panjangnya adalah 0,15 misalkan 0,15 cm per derajat Celcius. Nah, awal dari suhu besi, suhu yang pertama itu baru 30 derajat Celcius. Kemudian dibakar atau dipanaskan, suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Setelah dibakar atau dipanaskan, otomatis besi kan bertambah panjang. Pertanyaannya, sekarang panjangnya jadi berapa ya? Kita pakai rumus ini. Panjangnya itu sama dengan panjang awal kali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, panjang awalnya tadi berapa? 100 kali 1 ditambah alfanya tadi berapa? 0,15 kali delta T itu perubahan suhu. Kita cari di sini delta T, 50 dikurangi 30 sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi ini tinggal kita kalikan 20 jret. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal menghitungnya. Berarti ini 100 kali 1 ditambah 0,15 kali 20 berarti 3. Nah ya, berarti 3. Nah, setelah ketemu 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Di sini sebentar. 1,5. 1,3 ya. Nah, ini terlalu panjang. BK berikan 0,015. Di sini 0,015. Jadi enggak, koefisiennya itu kecil ya. Nah, ini 0,3. Nah, ketemu. Kemudian 100 kita kalikan 1,03. BK rubah ya, karena koefisien muai panjang itu kecil, tidak mungkin melebihi dari awalnya. Nah, di sini 0,3 karena 0,015 kali 20 ya, berarti 1,03 kali 100 jadi 103 cm. Jadi besimu awal ini panjangnya 100 ya, panjangnya 100 cm kalau dia bersuhu 30 derajat. Kemudian kamu panaskan menjadi suhunya itu 50 derajat. Nah, ternyata panjangnya jadi 103 cm. 103 cm artinya dia sudah bertambah sebanyak 3 cm. Nah, materinya ini. Jadi untuk materi pemuaian sudah selesai ya, bab 4 ini, yaitu yang pertama kemarin kita mengenal suhu, alat-alat untuk mengukur suhu, kemudian perbandingan dari Celcius, Reaumur, Kelvin dan Fahrenheit. Kemudian setelah sudah tahu mengkonversi suhu seperti rumus yang minggu kemarin sudah BK berikan dan latihan minggu kemarin sudah. Kemudian minggu ini kita akan belajar yang tadi, yaitu ketika kita mengkonversi suhu di mana kita menggunakan 2 buah termometer yang berbeda titik beku dan titik didihnya. Kemudian yang terakhir adalah pemuaian pada zat gas, padat, dan cair. Nah, untuk perhitungan kalau untuk kalian kelas 7 nanti rumusnya hanya satu ini ya, BK lingkari L atau panjang akhir, yaitu panjang awal kali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, ini rumusnya, ini latihan soalnya. Demikian pembelajaran ini sudah selesai. Minggu depan kita pertemuan yang akan datang berarti hari Jumat kita tinggal latihan soal ya. Yang ada di LKS juga banyak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya apa?